Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan jalan-jalan di Kota Tegal, tepatnya di Kelenteng Tek Hai Kiong, Jalan Gurame nomor 2 Tegal. Kita masuk ke dalam ya. Yuk, masuk ke dalam. Ini alamatnya. Persiapan Imlek 2023 di Kelenteng Tegal. Iya, permisi. Ini adalah sisi baratnya. Imlek, perayaan tahun baru Imlek pada dasarnya ini perayaan pesta kerakyatan yang sudah dirayakan secara turun-temurun selama 5 tahun sejarah Tiongkok. Jadi ini suatu pesta tradisi, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai keagamaan. Jadi sebagian besar orang yang ngomong ini tradisi, mereka juga tidak salah, tetapi bagi kalangan agamis yang secara tinjauan dari keagamaan, baik itu dari kalangan Konfusianis maupun dari kita sendiri Taoisme, ini Imlek juga merupakan hari raya keagamaan. Siapa yang merayakan Imlek, ini tidak lepas dari tradisi Imlek ini sendiri. Ini berasal dari tanah daratan Tiongkok sana. Nah, di daratan Tiongkok ini semuanya merayakan Imlek karena kaisar-kaisar yang berkuasa di Tiongkok saat itu semua merayakan Imlek, dan mereka para kaisar-kaisar itu selama kurun waktu yang sangat panjang itu membuat ketetapan-ketetapan sehingga Imlek dijadikan hari libur kenegaraan. Jadi istilahnya pegawai negeri atau pegawai-pegawai kerajaan pada saat itu juga merayakan Imlek ini untuk pulang kampung. Jadi mereka libur. Nah, seiring leluhur kita datang ke Indonesia, nah ini juga kita semua orang-orang etnis Tionghoa, baik yang beragama masih menganut kepercayaan Taoisme, agama kepercayaan Tionghoa secara umum, maupun juga yang beragama Konghucu maupun Buddha, itu semua merayakan Imlek. Jadi Imlek ini dirayakan intinya bukan hanya dari agama tertentu, namun oleh semua masyarakat Tionghoa. Maka meskipun jatuhnya berbeda-beda hari, kalau dikonversikan ke kalender internasional, tetap jadi tidak mungkin kurang dari 20 Januari atau tidak lebih dari 19 Februari. Jadi berkisar antara itu karena ada penyesuaian dengan kalender matahari. Tionghoa ini berkaitan dengan Imlek itu bermacam-macam. Kalau misalkan di rumah itu yang sering kita terlihat adalah ya bersih-bersih rumah. Nah, dulu setiap rumah itu banyak dipasang gambar dewa pintu maupun huruf-huruf yang berkesan untuk mempunyai makna membawa keberkahan, seperti memasang tulisan huruf Fu atau keberkahan di dinding rumah atau di jendela, di pintu, dan ada juga yang memasang syair yang tentang hari raya Imlek ini yang bermakna membawa makna baik, pengharapan baik untuk tahun yang akan datang. Namun setelah berjalannya waktu kemari, pada waktu itu juga kita zaman Orde Baru, perayaan Imlek sempat dilarang di Indonesia, maka kebanyakan perayaan Imlek dirayakan dipusatkan di Kelenteng. Nah ini Kelenteng sendiri merayakan yang paling banyak merayakan tradisi-tradisi menjelang Imlek.
dimulai dari bersih-bersih kelenteng, yaitu bisa ada yang melakukan sebelum perayaan Malaikat Tabur naik ke langit melaporkan perbuatan baik dan buruk manusia selama 1 tahun. Kemudian dilaksanakan bersih-bersih rupang para dewa maupun altar. Bisa juga sebelumnya, karena di kelenteng Tek Haikyong Tegal sendiri kita melaksanakan bersih-bersih atau memandikan para rupang sebelum acara Malaikat Tabur naik ke atas langit. Nah, setelah itu baru kemudian ada perayaan malam tahun baru Imlek. Nah, ini banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan seputar menjelang Imlek ini. Di antaranya yang paling umum dilakukan ya tidak tidur, istilahnya bergadang semalaman begitu ya, itu paling banyak dilakukan. Ya, perayaan Imlek itu banyak sekali identiknya. Yang jelas menurut saya yang paling identik dengan Imlek ya warna merah, karena warna merah menyimpulkan kebahagiaan, darah energi jadi dinamis. Darah kita sendiri berwarna merah, jadi merah itu simbol kebahagiaan, simbol kehidupan. Jadi Imlek kalau di Tiongkok setelah pergantian musim, setelah beku, mengalami musim dingin yang beku, lah ini mulai memasuki musim semi. Ini merupakan pertumbuhan yang baru, awal dari kehidupan yang baru. Jadi itu yang banyak terumum dan diidentikan pula dengan kue keranjang. Padahal ini Nian Kau atau kue keranjang ini makanan ya di saat Imlek, kuliner Imlek, tapi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Tiongkok daerah selatan. Sedangkan untuk Tiongkok daerah utara banyak mengkonsumsinya itu makanan jiaozi atau sui jiao, kalau di sini Chinese dumpling itu lebih banyak ke arah sana. Jadi tidak mengkonsumsi kuliner kue keranjang itu. Jadi itu untuk Tiongkok, tradisi Tiongkok Selatan. Lah kita, leluhur kita yang di Indonesia kebanyakan berasal dari provinsi Fujian atau Tiongkok Selatan, maka Imlek banyak kita sering lihat di saat Imlek ada kue keranjang tersebut. Angpau itu sebenarnya berasal dari ya sui jian. Jadi ya itu menekan, sui itu ini umur atau tahun, jian itu uang. Jadi pada zaman dahulu ini ada beberapa kisah. Kisah yang pertama yaitu seorang yang sudah menginjak usia agak lanjut mempunyai anak yang masih balita. Karena lama beliau tidak mempunyai anak dan dia mempunyai anak, betapa bahagianya dia. Akhirnya setiap malam anak tersebut dia sering ajak main begitu. Nah, pada suatu ketika dia bermain menggunakan uang logam. Nah, uang logam di Tiongkok pada waktu itu bulat, tengahnya berlubang. Lah itu diuntai, supaya tidak lepas diuntai dengan kain atau benang merah. Lah itu terselip di bawah bantal. Lah pada saat itu kita dipercaya di Tiongkok ada monster atau sejenis makhluk yang bernama Sui. Jadi ini kemudian makhluk ini sangat ganas, jadi sering bila orang yang tersentuh makhluk tersebut itu akan menggigil kedinginan dan kemudian tidak lama akan meninggal. Jadi setelah makhluk tersebut muncul, lah ini terbesar sinar dari uang-uang logam itu tadi. Lah makhluk itu kemudian melarikan diri. Lah ini jadi menjadikan tradisi masyarakat kemudian mengetahui hal-hal seperti itu, maka pada saat Imlek anak-anak kecil atau yang belum dewasa itu diberikan untayan uang logam itu tadi. Lama-lama dari untayan uang logam menjadi uang yang lebih sederhana, menjadi uang kertas, kemudian dimasukkan ke amplop. Tentunya karena Imlek identik warna merah, jadi menggunakan angpau yang kertas amplop yang berwarna merah.
Nah, itu menjadikan asal murah dari penggunaan angpau itu sendiri.